Ya, berjumpa kembali dengan Bu Devi dalam pelajaran agama kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang topik yang baru di pelajaran 14 dengan tema Mari Bersahabat. Ya, Nana, apakah kamu punya sahabat? Ya, sahabat lebih dari sekedar teman. Ia adalah orang yang lebih dekat dengan kita, sehingga kita lebih memahami kebiasaan atau kesukaannya. Seperti lirik lagu Roti dan Mentega. Masih ingat tentang lirik lagunya Roti dan Mentega? Bagian dari refrennya tertulis, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Ya, itulah adalah sahabat. Sahabat digambarkan selalu mendukung, mendorong, dan menghibur ketika kita sedih, serta mendoakan kita di dalam Tuhan. Menjadi sahabat bagi orang lain bukan hal yang mudah, namun kita bisa melakukannya. Jadi, maukah kamu menjadi sahabat bagi seseorang di kelas, atau seseorang di lingkungan rumahmu, di tempat lesmu, atau di gerejamu? Mari kita belajar dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Matius. Matius, si pemungut cukai. Oleh sebab itu, anak-anak diminta untuk membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Dari Injil Matius itu kita akan tahu ada kisah di sana tentang si Matius, seorang pemungut cukai. Pekerjaannya itu dianggap sebagai dosa. Mengapa? Karena pemungut cukai biasanya menarik pajak lebih besar dari yang seharusnya. Oleh sebab itu, banyak orang tidak menyukai mereka yang bekerja sebagai pemungut cukai. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan kisah tentang Matius atau Lewi si pemungut cukai. Di Palestina, sekitar abad pertama, berkuasalah pemerintah Romawi. Masyarakat Yahudi di setiap kota dan desa diwajibkan untuk membayar pajak ke pemerintah. Pengumpulan pajak dilakukan oleh petugas pajak atau disebut pemungut cukai. Salah satu pemungut cukai yaitu bernama Lewi, yang kemudian disebut Matius. Profesi ini dipandang negatif dan buruk. Mereka mengambil pajak lebih besar dari yang seharusnya, yang memberatkan rakyat. Mereka merampas, memeras untuk menguntungkan dan memperkaya diri mereka sendiri. Pemungut cukai berasal dari masyarakat pribumi, jadi mereka dianggap pengkhianat, dimusuhi, dan dibenci oleh orang Yahudi. Yesus pergi lagi ke pantai danau. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya,
Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, anak Zebedeus, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Ya anak-anak, banyak orang tidak menyukai Matius karena ia pemungut cukai. Itulah sebabnya banyak orang tidak setuju dengan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan terhadap Matius. Orang yang paling tidak setuju dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Matius adalah orang Farisi. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap respon negatif dari orang Farisi itu? Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang Farisi itu bahwa ia datang untuk mereka yang berdosa. Ia datang untuk mereka yang membutuhkan pertolongan dan cinta kasih Tuhan yang besar. Tuhan Yesus juga meminta orang Farisi itu untuk mempelajari perintah atau ajaran Tuhan Yesus tentang mengasihi dan peduli kepada mereka yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus meminta orang Farisi itu tidak hanya mempelajari firman Tuhan, namun juga belajar untuk melakukan firman Tuhan yang diketahuinya itu. Ya anak-anak, melalui kisah ini kita diajak untuk meneladani apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Kasihilah sesama yang membutuhkan. Jadilah sahabat bagi semua orang, meski orang itu melakukan banyak kesalahan. Dan percayalah bahwa kebaikan kita dapat mengubah sikapnya ke arah yang lebih baik, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Matius. Matius berubah menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi sesamanya. Baik anak-anak, sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.